Saya bergabung dengan pelayanan perkantas itu sekitar tahun 1991. Jadi rupanya waktu itu perkantas pelayanannya baru merintis Persatuan Mahasiswa Kota, PMK Kota yang ibadahnya tiap Sabtu sore jam 5 di Aula Serbaguna Gemit Agape Kupang. Dan waktu itu saya bisa bergabung karena ada seorang kakak tingkat, waktu itu saya di Undana, dia mengajak saya untuk ikut PMK Kota. Jadi pada waktu hari Kamis, karena saya akrab sama dia, terus dia ajak. Terus saya pikir, saya mengiyakan saja waktu dia ajak untuk ikut ke perkantas. Waktu saya bilang iya itu karena saya tidak enak hati saja untuk ikut. Saya pikir nanti hari Jumat kan dia lupa dan hari Sabtu dia tidak mungkin lagi ajak saya. Nah ternyata lewat hari Jumat terus hari Sabtu itu sekitar jam 4 dia datang ke rumah saya. Karena tidak enak hati akhirnya saya siap untuk ikut. Pas bulan Desember tahun 1991 itu ada kepanitiaan Natal. Saya ingat waktu itu yang ketua itu Kak Ince Sayuna, ya, yang sekarang anggota DPR itu. Nah jadi kami dikasih tugas, saya di bagian seksi cari dana. Nah waktu berlanjut kemudian tahun 1992 di bulan Februari waktu itu PMK Kota waktu itu, ya kita sebut perkantas karena belum ada PMK yang lain, itu mengadakan camp pembinaan di Camplong di Omatonis. Dan di dalam camp pembinaan itu sekaligus ada camp regenerasi. Camp regenerasi itu persiapan badan pengurus dan kemudian pulang dari sana ada pemilihan pengurus di Jalan Pelapa nomor 2 waktu itu di rumahnya Kak Bobi. Dan disitulah saya terpilih menjadi ketua PMK Kota yang kedua menggantikan Kak Dewi Doko. Waktu itu belum ada pelayanan siswa, namun sudah berancang-ancang untuk merintis Persatuan Siswa Kota waktu itu sehingga tim pembimbing siswa terbentuk. Beberapa saat kemudian akhirnya bersama-sama dengan teman-teman satu kepengurusan PMK itu kami merintis Persatuan Siswa Kota itu di rumahnya Kak Non Tule di Jalan Meranti 12 di belakang SD Impres OTT 3 waktu itu. Nah seiring perkembangan waktu di tahun-tahun itu kemudian kakak-kakak pembimbing waktu itu Kak Bobi juga mengajak Kak Alfred Vina, Kak David Doko untuk kemudian mereka merintis pelayanan di Persatuan Mahasiswa Akademi Perawat. Waktu itu Akademi Perawat baru dibentuk. Dan saya waktu itu karena ketua PMK Kota bersama Kanatan Sali dan beberapa teman kami memimpin KTB di Persekutuan Akademi Perawat Kupang. Jadi itu sekitar tahun 92-93 itu kami rintis. Waktu itu alumni yang sekarang alumni PMK Akper itu ada Kak Irene Belaut dan teman-temannya yang lain waktu itu kami rintis di sana. Jadi yang rintis Kak Bobi dan teman-teman, tapi dalam proses pembimbingan KTB itu melibatkan banyak orang termasuk kami di PMK Kota. Juga di situ ada kakak-kakak seperti ada Ibu Emi Salean juga menolong. Masa-masa perintisan itu juga ada rintis di Persekutuan Kebidanan waktu itu. Jadi dulu masih kebidanan itu masih setaraf atau setingkat SMA, makanya disebut persis Persekutuan Siswa Kebidanan. Nah dalam masa-masa itu apa suka dukanya? Nah teknologi waktu itu tidak seperti sekarang, secanggih sekarang karena itu kalau sekarang teman-teman PMK mengundang badan pengurus atau mengundang pembicara untuk ikut rapat dan berbicara PMK kan hanya via WA atau buat flyer saja dan kirim untuk mengundang orang-orang datang. Tapi zaman kami itu tidak begitu karena semua masih belum secanggih sekarang sehingga kalau mengundang pembicara kami harus datang. Kami ketik surat datang hubungi ke pembicara, ke pendeta-pendeta tertentu yang kami sudah rancangkan. Setelah itu kami minta kepastian dia. Dan kalau dia tidak ada di tempat, maka kami bicara sama istri atau anak-anaknya dan kami titip surat. Nah setelah itu kami tinggal menanti hari Sabtu. Sore dia datang atau tidak.
Kita tidak punya akses untuk menghubungi pembicara yang sudah kami hubungi waktu itu. Misalnya kami hubungi 1 minggu sebelumnya, maka kita tinggal tunggu saja. Apabila pembicara berhalangan, nah itu yang repot kami. Nah pada waktu itu kami bersyukur karena Kak Bobi selalu hadir dalam acara PMK tiap hari Sabtu sore. Jadi ada Kak Bobi Komesa, ada Kak Robi Pelokila, terus ada Kak Robi Logito juga, dan Kak Alfred Vina, dan dulu senior-senior yang merintis itu ada. Akan menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan apabila mereka tidak ada. Kenapa? Karena kalau mereka tidak ada dan pembicara yang kami undang tidak ada, maka badan pengurus sudah yang atur. Nah itu yang bagi saya secara pribadi sebagai ketua, karena itu job desk-nya ketua harus siap menggantikan pembicara jika pembicara tidak ada. Kami bersyukur waktu itu di dalam keterbatasan seperti itu masih Tuhan sertai dan tolong sehingga PMK itu bisa terus berjalan. Terus mengenai untuk menghadirkan para mahasiswa ke PMK, kami waktu itu mendorong teman-teman PMK untuk menjemput. Ya, teman-teman mahasiswa itu kami jemput dari rumah ke rumah untuk hadir. Nah saya bersyukur karena saya termasuk orang yang dijemput dalam program penjemputan itu saya kira. Sehingga saya bisa ada di PMK. Nah jika teman saya tidak jemput, saya kira saya tidak seperti sekarang hidup saya. Nah waktu itu kenapa kami belum merintis di Persatuan Mahasiswa di kampus? Karena waktu itu kendaraan susah sekali. Akses ke Penfui, ke kampus Undana baru waktu itu susah sekali. Jembatan di Liba saja belum ada, yang ada jembatan Oesapa. Kendaraan pun susah. Mahasiswa juga kalau waktu tahun 90-an itu, 90-91 kalau mereka mau kuliah dan setelah kuliah siang itu kesulitan mendapatkan transportasi. Kan bemo-bemo tidak ada ke sana itu. Karena memang sepi. Sehingga akhirnya fokus pelayanan kami ya mengembangkan Persatuan Mahasiswa Perkantas Kota. Nah nanti kemudian setelah saya tamat, kemudian Kupang makin maju, transportasi makin jalan, jembatan ada, baru kami mulai merintis pelayanan ke kampus Undana. Dan kemudian saya jadi asisten staf Perkantas Jatim waktu itu karena kami Perkantas Kupang masih bergabung sama Perkantas Jatim. Sejak asisten staf itu baru kami merintis Persatuan Mahasiswa di PMK Undana Pertanian. Kemudian pulang dari studi kami merintis lagi PMK Teknik, PMK FKM, PMK MIPA, dan PMK-PMK yang lain yang sekarang ada gitu di kampus Undana. Itu yang bisa saya bagikan pada masa-masa perintisan dan pengembangan pelayanan Persatuan Mahasiswa di Kota Kupang ini.